Suryani. Saya mahasiswa semester 6, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, kode kelas 06 PPKP 001. Di sini, saya akan membuat video praktik mengajar atau micro teaching untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar yang diampu langsung oleh Bapak Herdi Wismanjaya, SPD, MHCT. Seharusnya praktik ini dilaksanakan di kelas, tetapi karena adanya pandemi virus corona atau COVID-19, kami terpaksa melaksanakan praktik ini di rumah. Seharusnya video ini disaksikan langsung oleh Bapak Herdi Wismanjaya dan rekan-rekan yang lainnya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa, semoga COVID-19 ini cepat berlalu dan tidak ada lagi, supaya kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Pesannya, jangan lupa di rumah aja dan tetap jaga kesehatan. Berikut ini video praktik mengajar dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Sebelumnya, kalian masih semangat belajar hari ini? Masih. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa, berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa datang ke sekolah kalian tentunya, dan ibu juga bisa mengerjakan tugas ibu sebagai ibu guru, bisa datang ke sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Kalian juga sehat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul hari ini di kelas seperti biasa. Sebelumnya ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ibu mulai dari Abimanyu Gusti, Hadir. Desi Arisandi, Hadir. Dini Yuliani, Hadir. Vina Nurul, Hadir. Susi Yuliani, Hadir. Tiffany Rosa. Hadir. Alhamdulillah hari ini kalian hadir semua. Semoga kehadiran kalian ini tetap dipertahankan, bisa dipertahankan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebelumnya silakan dipersiapkan dulu alat tulisnya. Kita akan segera memulai pembelajaran hari ini. Kalian masih semangat ya? Masih, Bu. Kalian ini udah kelas 11. Kalian udah mau naik ke kelas 12. Udah siap-siap mau ada ujian nasional. Tadi ada pembelajaran dari ibu siapa? Dari Ibu. Susi ya? Iya. Oh, Ibu Susi. Oh ya, sekarang kita langsung aja pembelajaran kali ini dimulai, yaitu mengenai bab 3, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Karena ini pertemuan pertama di bab 3, kita akan membahas yang pertama, yaitu mengenai makna dan karakteristik hukum
kedua yaitu mengenai penggolongan hukum. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kali ini, yaitu kalian tuh diharapkan mampu menjelaskan materi ini dan menguraikan penggolongan hukum ini. Seperti itu ya. Kita mulai kepada pembelajaran pertama, yaitu mengenai makna dan karakteristik hukum. Sebelum masuk ke karakteristik hukum, Ibu akan menjelaskan mengenai makna hukum. Hukum itu, ada seorang filsuf atau sejarawan mengatakan hukum itu diibaratkan seperti pagar di kebun binatang. Kalau misalkan kita mau masuk ke kebun binatang, kalau misalkan kebun binatang itu tanpa pagar, kalian mau masuk nggak? Enggak. Kenapa nggak mau masuk? Takut kan? Nah, begitu pun dengan hukum. Hukum itu diibaratkan seperti pagar di dalam kebun binatang. Karena apa? Supaya ada pembatas. Kita sebagai pengunjung dan binatang tersebut, supaya apa? Supaya kita merasa aman. Kalau misalnya kebun binatang kita ada batas, ya, ada pembatasnya itu seperti pagar, maka kita tidak takut untuk berkunjung ke kebun binatang itu. Itulah hukum. Seperti itulah hukum. Kenapa hukum dibatasi seperti pagar? Karena ada pembatas. Aktivitas kehidupan manusia di negara kita ini khususnya semuanya dibatasi oleh hukum. Kalau misalkan negara kita tanpa adanya hukum, apa yang akan terjadi? Pasti semuanya timbul kekacauan, timbul kerusakan, tanpa ketentraman dan tanpa kedamaian. Contoh kecil, kalian pergi ke sekolah. Kalau misalkan di sekolah itu tanpa adanya aturan, apa yang akan terjadi? Ya, kalian sekolah bakal seenaknya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian mengikuti peraturan, khususnya peraturan di sekolah, kalian maka akan datang pagi, pulang tepat waktu, waktunya istirahat kalian makan, itu semua aturan. Begitupun dengan hukum. Dengan adanya virus corona atau COVID-19 pada tahun ini, pada tahun 2020, kita seharusnya sebagai warga negara bisa mematuhi hukum dari pemerintah, peraturan dari pemerintah. Pemerintah mengatakan kita harus diam diri di rumah, maka kita harus berdiam diri di rumah. Itu ada disebut dengan hukum. Maka seperti itu ya. Jadi hukum itu ini pagar, ini manusia, dan ini hewan. Kalau misalkan tanpa adanya pagar pembatas, kita berarti berkomunikasi langsung dengan hewan. Maka hewan itu akan memaksa manusia. Kalian akan meninggal. Seperti itu kan. Sampai sini jelas mengenai makna hukum? Jelas ya. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik hukum. Karakteristik hukum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mengatur dan ada memaksa. Mengapa karakteristik hukum itu ada mengatur dan memaksa? Karena karakteristik ini sifatnya karakteristiknya mengatur, supaya mengatur kehidupan kita khususnya di negara Indonesia, dan sifatnya memaksa. Memaksa ini mau nggak mau kalian harus nurut, mau nggak mau kalian harus ngikutin peraturan itu. Karena apa? Untuk timbulnya ketentraman dan kedamaian. Begitulah hukum. Jadi pada kesimpulannya, hukum itu adalah tata tertib, aturan, dan peraturan. Sampai sini paham ya? Yang selanjutnya Ibu akan membahas mengenai penggolongan hukum. Penggolongan hukum ini di Indonesia itu banyak sekali aktivitas kehidupan manusia. Dari berbagai macam aktivitas manusia, maka hukum itu dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama itu berdasarkan sumber, berdasarkan tempat, berdasarkan waktu, berdasarkan isi, berdasarkan wujud,
dan kelompok 4. Untuk teknis penilaiannya, Ibu akan membagi menjadi 3 teknik penilaian. Yang pertama ada teknik penilaian keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Untuk sikap itu sendiri, Ibu lihat dari bagaimana kalian mengerjakan tugas tersebut. Apakah kalian disiplin, apakah kalian jujur, apakah kalian peduli dengan teman-teman kelompoknya. Dan untuk penilaian keterampilan, Ibu akan melihat bagaimana cara kalian menyampaikan tugas yang di depan kelas, apa yang sudah diberikan. Dan untuk penilaian pengetahuan, Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian semua. Nanti tapi akan disampaikan dari teman-teman belajar. Selanjutnya yaitu kalian sudah duduk bersama teman-teman kelompoknya? Sudah ya. Untuk sekarang kalian coba baca referensi yang telah Ibu berikan kepada kalian. Di antaranya ada buku paket, buku LKS, dan sumber buku lainnya. Baca dan tulis menu yang menurut kalian itu penting. Yang pertama, tulis menurut kalian penting. Silakan dicatat yang menurut kalian penting. Setelah dicatat apa yang menurut kalian penting, kalian harus menyusun beberapa pertanyaan. Terserah pertanyaannya apa aja, yang penting mengenai makna dan karakteristik hukum dan penggolongan hukum. Kalian apa yang ingin kalian tahu, kalian catat di buku kalian sendiri masing-masing. Misalkan pertanyaan apa yang akan ingin kalian ketahui, pertanyaan apa yang kalian tuh belum paham materi itu, tulis aja ya. Sudah kalian tulis? Sudah. Setelah kalian nulis pertanyaan, kalian harus menjawab pertanyaan itu sendiri. Di sini berarti kalian yang nyusun, kalian yang nyari pertanyaan, kalian yang jawab. Ya. Sekarang ada berapa pertanyaan yang kalian tulis? Ada 10. Wah, 10 banyak kali. Dari 10 pertanyaan itu, kalian harus jawab semuanya berdasarkan pemahaman dan pengetahuan kalian yang ada di buku referensi tentunya. Silahkan cari jawaban sebanyak-banyaknya, cari jawaban yang relevan, cari jawaban yang konkret ya. Sekarang kalian susun aja pertanyaannya dan jawab pertanyaannya. Setelah kalian jawab, kalian harus menyusun dalam bentuk tulisan, dan harus dipresentasikan di hadapan ibu dan teman-teman yang lain. Ini ibu akan melihat kalian udah menyusun berapa pertanyaan. Wow, banyak sekali 10. Pertanyaan kalian ini semuanya bagus-bagus, tapi kalian juga ingat kalian harus jawab pertanyaan itu sendiri. Nah, setelah kalian jawab, kalian susun di buku kalian. Nanti perwakilan dari kelompok kalian itu harus mempresentasikan di depan, ya, di depan ibu dan di depan teman-temannya. Silakan disusun dulu secara tertulis. Nanti kalau misalkan sudah selesai, bisa diberikan kepada ibu ya. Ya, Bu. Sudah selesai? Sudah. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok saya, Bu. Wah, ayo beri tepuk tangan buat teman-teman kalian yang akan maju. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai makna dan karakteristik hukum. Makna hukum menurut kelompok kami yaitu aturan
tugas mandiri untuk kalian. Tugas mandirinya itu dikumpulkan. Tugas mandiri untuk penilaian pengetahuan. Tugas mandirinya itu kalian harus mencari dari internet boleh, dari buku boleh, dari berbagai macam sumber boleh. Cari 3 pengertian hukum menurut para ahli atau menurut pakar. Setelah kalian cari 3 pengertian hukum menurut para ahli, nanti kalian tulis di buku. Setelah itu kalian simpulkan menurut bahasa kalian sendiri. Sampai sini mengerti? Insyaallah mengerti. Ya, nanti minggu depan jangan lupa tugasnya dibawa dan dikumpulkan, dan harus ada yang bisa mempresentasikan di depan, tapi tidak semua siswa harus mempresentasikan di depan, cukup 2 sampai 3 orang saja. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kalian. Dan yang harus diperbaiki untuk minggu depan, kalian harus banyak-banyak aktif di kelas. Kalau misalnya kalian nggak paham, kalian mau tahu sesuatu, tanyakan saja. Tanyakan boleh kepada ibu, boleh kepada teman-teman sebangkunya atau satu kelompoknya. Kalian jangan pasif. Jadi kalian tuh buat suasana kelas ini menjadi tempat bermain kalian. Jadi jangan ada sungkan, jangan ada rasa kaku, jangan pasif, harus aktif. Semoga minggu depan kalian bisa lebih aktif dan bisa belajar dengan semangat lagi. Amin. Mungkin itu saja pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kalian pulang atau ada mata pelajaran lain? Pulang. Oh, pulang ya? Iya. Itu sudah jam 12, waktunya kalian pulang. Ibu juga mau pulang. Terima kasih ya untuk belajar hari ini. Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itulah video praktik mengajar dari saya. Semoga video tersebut bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya sendiri dan umumnya untuk teman-teman semua. Dan semoga video ini dapat memotivasi teman-teman supaya terus belajar untuk menjadi calon guru dan seorang guru yang baik. Dikarenakan pandemi virus corona ini masih tetap ada dan belum berakhir, maka terpaksa saya melaksanakan praktik mengajar ini di rumah. Untuk itu saya berpesan kepada teman-teman supaya tetap di rumah aja, jangan kemana-mana, jaga kesehatan dan patuhi peraturan pemerintah. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.